Nah, upaya-upaya ini dilakukan semata-mata karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Kami coba sharing knowledge, kami ingatkan ke teman-teman terkait dengan kebijakan keselamatan kerja, kemudian pengenalan dan pemahaman bekerja di area listrik PLN, kemudian kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, kemudian bagaimana mengidentifikasi risiko bekerja di area PLN, kemudian mitigasinya seperti apa. Harapannya teman-teman menambah wawasan yang pada akhirnya nanti bisa diimplementasikan dan diaplikasikan di lapangan. Silakan teman-teman bertanya, berdiskusi, kira-kira apa yang bisa kami bantu ya kan terkait bagaimana kita bekerja sesuai dengan pedoman kesempatan ketiga. Teman-teman nanti juga akan diberikan knowledge terkait dengan hal-hal yang sudah semestinya dilakukan dan yang sudah semestinya tidak dilakukan. Ya kan, contohnya misalnya keharusan dan kewajiban menggunakan APD tidak hanya pada saat briefing ya kan, tapi pada saat melaksanakan di lapangan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, jangan sampai briefing hanya sekedar seremonial saja. Setelah briefing, APD tidak lengkap, bekerja jangan sampai. Mudah-mudahan kita semuanya tidak melakukan hal itu, sehingga pada saat pelaksanaan semuanya bisa terlindungi. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan misalnya tidak menggunakan sarung tangan, ya kan, melempar kabel crossing ke kabelnya PLN, menggeser tangga gitu ya. Dari satu titik ke titik yang lain ternyata titik tersebut masih bermuatan listrik ya kan. Penggunaan alat pengecek tegangan. Nah, itu selalu kita ingatkan agar teman-teman semuanya terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih atas saya ucapkan kepada rekan-rekan K3KL Pusat yang memfasilitasi acara ini secara rutin, kontinu untuk seluruh SBU di Indonesia ini sampai dengan akhir Desember nanti. Dan tentunya rekan-rekan di SBU Jakban yang mau menghadiri karena ini menurut saya penting dan perlu ya. Teman-teman nanti akan ada pretest dan post-test dan kemudian yang ikut utuh, kemudian ada threshold-nya dan nilainya minimal 70 akan kita berikan sertifikat apresiasi ya. Ini bentuk apresiasi kita bahwa teman-teman sudah mendapatkan induction terkait dengan keselamatan kerja dan ini bentuk juga kesiapsiagaan teman-teman, pemahaman teman-teman terkait dengan K3. Mudah-mudahan ini menjadi bekal pada pelaksanaan nantinya. Sekali lagi, selamat mengikuti pengajaran online ini. Semoga bermanfaat buat kita. Apa yang kita rencanakan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita selamat dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kita pulang ke rumah dengan melihat keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita menyebut kita dengan senyuman. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan manfaatkan kegiatan ini buat menambah wawasan kita terkait dengan keselamatan kerja. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Nah, dan saya ingatkan ini ya, safety yes, healthy yes, accident no buat teman-teman semuanya. Monggo Mbak Rika dilanjutkan nanti ya disemarakan lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Yunet untuk pembukaan training pada pagi hari ini. Mungkin setelah kita dengarkan arahan dan juga sambutan dari Pak Yunet, kita dengarkan kembali dari perwakilan SBU Regional Jakarta dan Banten ya. Untuk training pada pagi hari ini kepada Mas Heri Heriadi, dipersilakan Mas. Terima kasih Mbak Dika atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sebelumnya terima kasih Mbak Rika atas waktunya. Mungkin izin
eh, dari manajemen SPU, terutama dari NA3P, PPP lagi eh, di BK untuk apa namanya fokus untuk KTT. Ini izin sedikit mewakili tadi sudah disampaikan oleh Pak Junet untuk agenda di pagi ini. Kami dari SPU mengucapkan terima kasih sebelumnya karena dari K3KL Pusat sudah rutin baik itu mengadakan safety reduction ataupun safety briefing online dan mungkin sekarang ada training untuk K3KL. Mudah-mudahan acara ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman karena cukup pentingnya tadi mengingat K3 itu sangat penting dari pekerjaan itu sendiri. Dan tadi juga disampaikan sama Pak Junet, mudah-mudahan apa yang dilakukan teman-teman terkait safety briefing di lapangan itu tadi benar sekali, tidak hanya menggugurkan kewajiban dan atau tidak hanya seremonial, tapi itu benar-benar merupakan apa namanya pengingat bahwa teman-teman di lapangan itu ya harus memperhatikan K3. Dan terakhir dari saya, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan pastinya mudah-mudahan ini dirutinkan dan mudah-mudahan Pak Junet dan Mbak Rika mudah-mudahan kedepannya juga tidak hanya online tapi kita adakan secara offline biar apa yang disampaikan itu bisa langsung kita praktekkan dan benar-benar bisa teman-teman itu melihat sesuai realnya itu seperti apa sih. Itu aja dari saya. Mbak Rika, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Heri Haryadi sebagai perwakilan dari tim Jakban ya. Oke, sebelum masuk kepada materi, sebelum materi kita akan melakukan pretest. Jadi pretest ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, sebagai salah satu penilaian untuk teman-teman mendapatkan sertifikat yang akan dikeluarkan dari tim K3KL. Saya akan memberikan link pretestnya di kolom chat. Untuk rekan-rekan mungkin yang baru bergabung, saya jelaskan kembali bahwa pada training pagi hari ini nantinya outputnya kita akan mengeluarkan sertifikat online sertifikat yang dapat digunakan pada pekerjaan di lingkungan PLN Icon Plus. Jadi syaratnya rekan-rekan bisa mengisikan pretest dan posttest pada pagi hari ini. Nantinya apabila sesuai dengan nilai yang sudah kami tentukan, minimal nilai yang sudah kami tentukan akan dikirimkan pada email masing-masing. Nah, untuk rekan-rekan yang belum mencapai nilai yang kami tentukan, akan ada remedial test yang akan diberikan kepada email. Jadi nantinya teman-teman mohon juga diisikan untuk absensi kehadiran pada pagi hari ini. Nah, untuk link pretestnya sudah saya bagikan di kolom chat. Nah, untuk link pretest ini nanti akan tetap dibuka sebelum post testnya akan dibagikan. Jadi rekan-rekan silakan sambil mendengarkan materi pada pagi hari ini bisa sambil mengisi pretest yang sudah diberikan di kolom chat. Nah, mungkin selanjutnya kita langsung saja kepada materi training pada pagi hari ini. Atau saya berikan waktu 5 menit deh, 5 menit untuk teman-teman bisa mengisikan pretestnya ya, yang ada di kolom chat. Berarti kita akan memulai sesi materi training di pukul 10:35. Seperti itu. Silakan bagi rekan-rekan untuk mengisikan pretestnya ya.
Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Karena Baik, rekan-rekan semuanya. Jadi untuk pretest tetap bisa diisikan sambil mendengarkan materi training online pada pagi hari ini. Jadi rekan-rekan silakan melanjutkan. Saya akan beralih kepada sesi berikutnya, yaitu materi training online pada pagi hari ini. Saya izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat pada layar? Sudah terlihat rekan-rekan semuanya? Sudah, Mbak. Sudah ya? Oke. Oke, baik. Mohon diisikan juga link absensi pada pagi hari ini ya rekan-rekan semuanya. Oke, baik. Untuk safety training pada pagi hari ini, kita akan membahas beberapa materi mengenai dasar K3 dan juga prosedur-prosedur pekerjaan, serta hal-hal yang menyangkut kesehatan dan juga lingkungan kerja begitu. Nah, ini poin-poinnya yang akan dibahas pada pagi hari ini.
Tentunya K3 sendiri ini tidak lepas dari sebuah peraturan ya yang sudah ditetapkan dari pemerintah maupun dari PLN Persero Holding dan juga PLN Icon Plus sendiri. Nah, di sini ada beberapa dasar hukum. Yang pertama mungkin ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 mengenai keselamatan kerja. Lalu dari kesehatan juga sudah diatur ya dalam undang-undang serta peraturan Menteri Tenaga Kerja. Lalu terkait peraturan direksi juga sudah dikeluarkan mengenai pedoman-pedoman serta aturan-aturan mengenai K3 di lingkungan PLN maupun di lingkungan Icon Plus. Nah, jika bicara mengenai K3, ini tidak terlepas dari sistem manajemen K3. Jadi, sistem ini mengatur jalannya K3 di lingkungan perusahaan atau di lingkungan kerja. Tentunya, sistem manajemen K3 disusun karena beberapa hal. Siap. Salah satunya adalah angka kecelakaan kerja yang masih tinggi. Jadi mungkin tahun ke tahun kita bisa melihat ya di data milik Disnaker atau Kemenaker bahwa kecelakaan kerja ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Lalu kurang sadarnya tenaga kerja akan K3 di lapangan maupun di lingkungan kerja dan masalah-masalah K3 yang belum jadi prioritas dari manajemen. Nah, K3 sendiri tentunya bertujuan untuk menjamin keselamatan dan juga kesehatan dari pekerja itu sendiri, serta menyelamatkan lingkungan ya yang ada di area kerja kita. Kita berharap dari K3KL ini bisa mencapai tempat kerja yang aman, sehat, dan juga nyaman, sehingga meningkatkan produktivitas kerja dari para pekerja itu sendiri. Nah, K3 juga tidak terlepas dari 5 hal ya. Ada hazard, risk atau resiko, ada unsafe action, unsafe condition, dan juga near miss. 5 hal itu tidak pernah terlepas dari K3 seperti itu. Nah, bahaya ini sangat banyak macamnya. Dari mulai bahaya fisika, jadi bahaya fisika ini lebih kepada bahaya-bahaya fisik yang bisa diukur, biasanya seperti bahaya kebisingan, lalu bahaya dari getaran, dan lain sebagainya, bahaya dari pencahayaan dan lain sebagainya. Kalau bahaya biologi ini berasal dari makhluk hidup di sekitar kita, seperti virus, COVID-19, lalu bakteri, dan lain sebagainya. Untuk bahaya kimia, ini tentunya berasal dari bahan kimia dan beracun yang mungkin digunakan ketika kita bekerja. Ada bahaya mekanik, ini biasanya berasal dari tools-tools atau benda-benda yang bergerak di area kerja. Ada bahaya ergonomi yang berasal dari postur tubuh dari para pekerja yang kurang memperhatikan ergonomi itu sendiri, dan juga alat-alat kerja yang tidak sesuai dengan kaidah ergonomi, serta adanya bahaya psikososial. Nah, ini mungkin di area ibu kota begitu ya, maupun daerah-daerah yang mungkin cenderung banyak konflik. Nah, ini pasti menemukan bahaya psikososial ya, itu bahaya yang berasal dari orang di sekitarnya ya, berupa ormas dan juga suku-suku terkait ya, yang mungkin mengganggu jalannya pekerjaan. Dari bahaya ini kita tentu akan menemukan resiko. Jadi dari bahaya-bahaya ini menimbulkan resiko yang menyebabkan pekerja bisa berbahaya atau menyebabkan kerugian ya dari pekerjaan itu sendiri. Seperti terjatuh, tertusuk, tersandung, maupun kalau karena kita satu aset dengan PLN, bisa menyebabkan tersengatnya arus listrik.
Lalu selanjutnya ada unsafe condition. Jadi unsafe condition ini berasal dari kondisi lingkungan kerja yang menyebabkan rekan-rekan ini tidak aman begitu ya untuk bekerja. Mungkin salah satunya kalau di lapangan itu kabel yang tidak standar atau terkelupas, lalu ada tiang-tiang yang miring, tiang-tiang yang mungkin masuk dalam bangunan rumah warga maupun eh, tiang yang sudah tidak standar seperti itu. Lalu ada panas yang terlalu terik, bahkan polusi yang mungkin saat ini terjadi di wilayah Jakarta itu bisa menyebabkan unsafe condition ya, atau kondisi tidak aman dari lingkungan kerja. Lalu ada unsafe action. Nah, bedanya condition dan unsafe action ini, kalau condition ini disebabkan oleh lingkungan kerja atau pekerjaan itu sendiri, kalau unsafe action ini disebabkan oleh para pekerja itu sendiri. Jadi pekerja tidak mematuhi prosedur, tidak menggunakan APD, merokok saat bekerja, dan meletakkan tools maupun material di sembarang tempat. Nah, dari unsafe action dan unsafe condition tersebut menyebabkan dua hal yang bisa merugikan. Yang pertama near miss dan accident. Nah, near miss ini adalah hampir celaka, seperti hampir terjatuh dari ketinggian, hampir tersengat arus listrik, maupun terpeleset ya, hampir terjatuh dari lantai akibat lantai yang licin. Kalau accident ini sudah menyebabkan kerugian berupa cedera maupun kerugian material begitu, dikatakan insiden ini biasa disebutkan kecelakaan kerja. Nah, karena kita satu aset dengan PLN walaupun kita tidak langsung bekerja dalam keadaan bertegangan, namun kita bekerja di area kelistrikan ya, atau area ketenaga listrikan. Maka kita harus mengenal apa saja sih aset-aset milik PLN dan terutama jarak aman dan juga pekerjaan yang aman di area aset milik PLN itu seperti apa. Nah, yang pertama ini ada saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP bertegangan 200 kV sampai 500 kV. Lalu ada saluran udara tegangan tinggi. Nah, saluran udara tegangan tinggi ini biasanya 30 kV sampai 150 kV. Lalu ada saluran udara tegangan menengah. Nah, ini yang ada di jalur distribusinya PLN atau SUTM biasanya 6 kV sampai 30 kV. Selanjutnya di distribusi PLN juga ada saluran udara tegangan rendah. Nah, biasanya ini nantinya berhubungan dengan sambungan rumah ya, ke rumah-rumah warga. Ini 40 volt sampai 1000 volt. Nah, mungkin ini sudah tidak asing ya bagi rekan-rekan yang mungkin bekerja di lapangan terkait jarak aman kabel telekomunikasi kita dengan kabel existing milik PLN. Untuk jarak aman kabel telekomunikasi apabila dengan saluran udara tegangan rendah ini sebesar 100 cm atau 1 meter. Apabila dengan saluran udara tegangan menengah ini sebesar 250 cm atau 2,5 meter. Apabila rekan-rekan menemukan trafo, di mana trafo ini terdapat dudukan ya di sana, pemasangan aksesoris atau kabel, penarikan kabel milik Icon harus di bawah dudukan trafo, minimal sejauh 30 cm. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita bekerja di dekat
instalasi yang bertegangan. Yang pertama, rekan-rekan harus mengetahui jarak minimum dari existing PLN yang ada di area tersebut. Lalu kita coba melihat apakah kabel itu terkelupas atau tidak. Dan juga mengecek adanya kebocoran dari tegangan. Biasanya terjadi pada tiang-tiang besi dengan menggunakan tespen. Nah, untuk tangga sendiri, tangga fiber ini menjadi standarisasi juga bagi rekan-rekan mungkin di lapangan ya. Namun apabila masih menggunakan tangga teleskopik seperti teman-teman retail, nah ini wajib untuk mematuhi dua hal sebelumnya. Jadi jarak minimum dan juga mengetes kebocoran tegangan yang ada di tiang tersebut. Nah, pada K3 Icon Plus ini sudah tidak asing lagi ya, bahwa ada 3 alur pelaksanaan dalam K3. Yang pertama ada perencanaan, kedua ada pelaksanaan, dan ketiga adanya pengawasan. Nah, untuk perencanaan sendiri, ini dimulai dari adanya safety briefing. Jadi safety briefing ini berguna untuk merencanakan apa yang akan dilakukan tim pada satu hari tersebut. Melakukan persiapan dari segi tools maupun material-material serta APD yang harus digunakan. Nah, tim juga harus mengecek kesehatan dari timnya berupa melihat kondisi fisik dan menanyakan mungkin kondisi psikisnya. Sehat harus jasmani dan rohaninya. Nah, untuk kedua, ini harus memperhatikan kelengkapan dokumen kerja. Nah, ini tidak kalah penting bagi rekan-rekan semuanya. Mohon diperhatikan bahwa kita tidak boleh bekerja sebelum adanya perintah ataupun penugasan ya dari rekan-rekan yang ada di regional. Tidak boleh bekerja dengan inisiatif sendiri, karena apabila nanti nauzubillah terjadi kecelakaan kerja, rekan-rekan akan dirugikan karena tidak terrecord pekerjaannya dari sisi sistem Icon Plus. Nah, maka rekan-rekan terutama mitra kerja mohon dipastikan kembali apabila misalnya ada preventive maintenance itu sudah keluar nomor PM-nya, apabila ada insiden itu ada WO yang sudah keluar dan lain sebagainya. Jadi minimal sekali ada surat tugas apabila memang rekan-rekan harus melakukan penugasan. Lalu mengecek kelengkapan dan juga kelayakan dari APD, tools kerja, dan juga alat safety lainnya seperti safety con dan pengecek tegangan. Yang keempat, tentunya tim harus tahu progres pekerjaan yang akan dilakukan pada hari tersebut. Gitu. Jadi jangan asal berangkat aja tapi timnya tuh tidak terbayang kita hari ini akan melakukan apa. Lalu ada penjelasan job safety analysis. Nah, setelah progres itu diketahui, rekan-rekan pasti tahu alur atau langkah kerja seperti apa yang akan dilakukan. Sehingga sudah diketahui nih bahaya pekerjaannya apa dan kita akan melakukan pengendalian untuk bahaya tersebut itu apa. Misalnya akan ada gangguan akibat dari kabel yang terputus, sehingga teman-teman kan sudah tahu ya bahwa akan melakukan penarikan kembali nih berapa gawang gitu ya. Berarti saya akan melakukan pekerjaan di ketinggian. Nah, di pekerjaan ketinggian itu kita menggunakan tangga dan juga untuk safety-nya kita menggunakan full body harness. Nah, itu harus dijelaskan kepada tim dan harus dipersiapkan juga alat-alat bantunya. Apabila teman-teman di hari sebelumnya terjadi sebuah kecelakaan kerja, nauzubillah, atau
hampir kecelakaan kerja. Nah, itu mohon diinformasikan kepada tim agar apabila satu titik itu nanti dikerjakan ada progres lagi, tim itu sudah tahu, oh bahwa di situ misalnya tiangnya miring atau kabelnya terkelupas atau ada bahaya-bahaya lainnya. Jadi koordinasi sangat penting. Lalu terakhir ada yel-yel dan jangan lupa untuk doa bersama. Dan terakhir sekali mohon didokumentasikan dan dikirimkan ke grup koordinasi masing-masing agar terrecord bahwa rekan-rekan melakukan briefing. Nah, ini ada video mengenai pelaksanaan safety briefing ya di lingkungan Econ Plus. Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah tentang bagaimana kita melaksanakan tindakan pencegahan atau antisipasi dalam terjadinya kecelakaan dalam bekerja. PLN Icon Plus merupakan perusahaan yang selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia, bukan hanya slogan. Konsistensi dalam pelaksanaan K3 dalam setiap pekerjaan merupakan sebuah keharusan. Yes. Healthy. Yes. Accident. No. APD siap. Siap. Semangat pagi. Helm terpakai, rompi terpakai, full body harness terpakai, sarung tangan terpakai, sepatu safety terpakai, TPN siap bekerja. Pengecekan alat pelindung diri dengan standar minimum yang telah ditentukan merupakan langkah pencegahan yang paling mendasar. Semua tim sehat? Sehat. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan ada pelaksanaan aktivasi dengan detail pekerjaan meliputi penarikan kabel, pemasangan aksesoris FAT dan FDT. Untuk izin kerja kita sudah disiapkan. Untuk tahapan pekerjaan sendiri, yang pertama kita melakukan persiapan, kemudian penarikan kabel fiber optik, kemudian pemasangan aksesoris dan perapian kabel FO. Kemudian kita akan melakukan instalasi new joint box. 4 poin mendasar yang perlu dikenali dalam tindakan pencegahan. 1. Job Safety Analysis berisi identifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan sehingga pekerja diharapkan mampu mengenali bahaya di sekitar tempat kerja. 2. Unsafe Condition merupakan kondisi tidak aman di mana suatu keadaan seperti lingkungan kerja yang tidak aman atau kondisi peralatan kerja yang tidak layak. 3. Unsafe Action merupakan perilaku tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri sehingga membahayakan dirinya maupun orang lain. 4. Near miss atau hampir celaka, yaitu kecelakaan yang nyaris atau hampir tidak bisa dihindari. Baik rekan-rekan, sebelum kita melaksanakan pekerjaan hari ini, mari kita berdoa agar pekerjaan kita dimudahkan dan pulang dalam keadaan selamat. Berdoa mulai. Safety. Yes. Healthy. Yes. Accident. No. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Safety yes, healthy yes, accident no. Nah, baik, itulah alat safety briefing yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan semuanya sebelum melakukan pekerjaan. Nah, kita lanjut kepada alur pelaksanaan berikutnya, yakni fase pelaksanaan. Pada fase pelaksanaan ini, kita biasa melakukan safety patrol atau sidak lapangan secara online maupun secara offline. Kita mencoba untuk melihat bagaimana implementasi K3 teman-teman di lapangan. Nah, safety patrol ini mengecek apakah tools-tools K3, APD, maupun dokumen kerja ada di lapangan atau tidak. Apakah pengawas K3 ada di lapangan,
dan apakah sudah dilakukan pengendalian terhadap bahaya-bahaya pekerjaan di lapangan. Nah, ada 2 dokumen kerja atau dokumen K3 yang harus rekan-rekan persiapkan dan harus dikenali. Yang pertama adalah Job Safety Analysis. Di sini untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya pekerjaan sesuai dengan langkah-langkah kerjanya. Lalu yang kedua adalah Working Permit. Nah, ini yang tadi disampaikan terkait izin kerja K3 ya. Jadi kita harus tahu jenis pekerjaannya apa, tools-tools yang dipakai apa, dan siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Nah, untuk bahaya-bahaya pekerjaan, kita ada hierarchy of control atau pengendalian terhadap bahaya. Ada eliminasi, substitusi, engineering control, administratif, dan juga admin bunuh diri. Nah, berikut standar alat pelindung diri saat bekerja. Nah, itu dia standar penggunaan alat pelindung diri serta bagaimana kita bisa merawat dan juga menggunakan APD secara aman dan nyaman. Nah, terkait tanggap darurat, ini ada tanggap darurat untuk lingkungan kerja ya, terutama pada kantor-kantor Icon Plus. Jadi kemarin kan sudah kita lakukan ya untuk tanggap darurat kebakaran di SBU Regional Jakarta dan Banten ya. Mudah-mudahan kemarin bisa menjadi bayangan bahwa apabila nantinya nauzubillah ada sebuah kebakaran atau mungkin gempa bumi yang terjadi, rekan-rekan sudah tahu kemana titik kumpul, kemana kita harus mengevakuasi diri, serta bagaimana tahapan-tahapannya. Jadi untuk gempa bumi dan juga kebakaran, mohon yang paling pertama kali ketika mendengar informasi ada gempa bumi atau kebakaran yang terjadi, jangan panik dan tetap tenang. Lalu mendengarkan arahan dari Kapten Floor atau mungkin tim evakuasi yang sudah ditunjuk ya. Ada struktur tanggap daruratnya. Nah, rekan-rekan bisa menuju jalur evakuasi atau melihat panah-panah jalur evakuasi yang sudah tertempel pada dinding kantor dan mengikuti arah tersebut.
apabila rekan-rekan yang menggunakan hak tinggi, nah itu bisa dilepas terlebih dahulu untuk memudahkan teman-teman untuk melakukan evakuasi. Lalu untuk rekan-rekan yang berada di gedung bertingkat, ini jangan menggunakan lift, tapi menggunakan pintu darurat yang sudah disediakan. Mengarah ke titik kumpul yang sudah ditentukan, dan juga setelah itu berkumpul ke bidangnya masing-masing, gitu. Agar atasannya masing-masing bisa mengecek apakah timnya sudah lengkap atau belum. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, ini juga kemarin sudah ada pelatihan menggunakan APAR. Jadi APAR ini sesuai dengan isinya, misalnya paling banyak di kantor kita itu adalah ABC powder. ABC powder ini bisa untuk mematikan api yang berasal dari kebakaran benda padat seperti kayu, kertas-kertas, maupun pakaian. Lalu tipe B, ini kebakaran B dari bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Lalu ada tipe C yang berasal dari gas dan juga kebakaran yang diakibatkan dari kelistrikan. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, mungkin yang harus melakukan pekerjaan di lapangan menjadi lesson learn juga bagi kita bersama terkait adanya kecelakaan kerja di lingkungan Econ Plus. Jadi, untuk rekan-rekan, mohon pertama kali tadi ya, dilakukan safety briefing sebelum melakukan pekerjaan. Teman-teman harus memastikan bahwa dokumen kerja ini tercatat atau sudah dilakukan penugasan dari PLN Icon Plus, sehingga rekan-rekan bekerja di lapangan secara legal. Setelah itu, mohon ketika sampai di lokasi pekerjaan, melihat lingkungan sekitar atau melihat bahaya-bahaya di sekitar. Nah, apabila menemukan, mungkin salah satu contohnya adalah tiang yang seperti ini masuk ke dalam bangunan dan kita harus melakukan penarikan di area atau mungkin jalur distribusi ini yang sudah tidak standar, harus naik ke atap rumah warga yang mungkin dari jarak aman sendiri ini tidak sesuai dengan standar ya. Nah, ini mohon dikoordinasikan lebih dulu, jangan dilakukan pekerjaan dengan inisiatif sendiri. Karena apalagi pekerjaan sendiri ya, atau seorang diri itu tidak diperkenankan. Karena ketika kita bekerja, kita fokus pada pekerjaan kita, cenderung tidak melihat ya, atau mengabaikan bahaya-bahaya pekerjaan yang ada di sekitarnya. Nah, pekerja 2 orang ini, 1 orangnya berfungsi sebagai pengawasan atau yang menegur lah ketika mungkin teman-teman terlalu dekat jarak amannya dengan kabel PLN yang menyebabkan tegangan arus listrik atau tersengatnya arus listrik. Nah, hal seperti ini yang menjadi lesson learn kita bersama. Kita harapkan teman-teman bisa lebih aware lagi terhadap bahaya-bahaya di lingkungan kerjanya dan bisa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, terakhir ini ada video.
itu dia video terakhir mungkin untuk materi yang pada pagi hari ini. Terakhir, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Ini bukan hanya sebuah tagline saja, tapi konsistensi untuk rekan-rekan mematuhi keselamatan, kesehatan kerja, dan juga lingkungan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan itu adalah sebuah keharusan. Karena yang paling penting gitu ya, untuk rekan-rekan juga ada keluarga yang menunggu rekan-rekan di rumah, seperti itu. Jadi, itu sebagai reminder juga terkait pelaksanaan K3 di lapangan maupun di lingkungan kantor, adanya keluarga dan juga, apapun kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PLN, tentunya pasti, yang masuk di berita adalah, PLN gitu ya. Jadi kita sama-sama, melihat kembali bahwa kita membawa nama perusahaan, sehingga apabila kita apa ya, menggunakan, atribut-atribut yang ada di lapangan, tapi kita tidak mematuhi prosedur-prosedur dan juga K3 di lapangan, nah itu kan, membawa, citra buruk juga untuk perusahaan kita. Jadi, mohon rekan-rekan semuanya untuk, bisa mematuhi K3 di manapun itu. Nah, terkait materi pada pagi hari ini, itu dia materinya. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan maupun, mungkin ada sharing-sharing serta masukan-masukan terkait K3KL tentunya ya, di lingkungan, Icon Plus. Silakan rekan-rekan semuanya. Mas Heri. Izin Mbak, kan kalau saya lihat tadi materinya cukup bagus dan lumayan komplit juga, ada dari dasarnya juga, dilengkapi dengan video-video. Nah, mungkin apakah ada kayak galeri gitu Mbak, kan kalau memang beberapa video sudah diupload di YouTube juga. Tapi mungkin apakah ada bisa satu kayak galeri atau ya aplikasi atau galeri apa di situ disatukan antara video safety briefing, kemudian video tentang pengetahuan dan lain sebagainya, dan kemudian materi-materi dasar sehingga nanti ketika SBU ataupun dari mungkin SBU ya, nah SBU dikasih akses sehingga kalau misalkan ada sosialisasi atau mitra baru, nah kita juga bisa mengadakan sosialisasi awal mungkin ya, misalkan dari teman-teman K3KL belum ada waktu, kita juga bisa mengadakan dengan dasar-dasar yang tadi, jadi materinya sudah terkumpul dalam satu kesatuan, kita bisa dengan mudah menyampaikannya ke kita. Mungkin itu Mbak dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Heri atas masukannya. Mungkin izin saya informasikan sedikit terkait materi-materi seperti materi training pada pagi hari ini, serta video-video dan juga buku K3 yang mungkin rekan-rekan mudah-mudahan sudah pernah tersampaikan ya buku K3 tersebut. Itu saya masukkan ke dalam satu Google Drive yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi untuk buku ini kan bersifat online ya, untuk buku K3 sendiri. Jadi rekan-rekan dimanapun bisa mengakses atau mempelajari hal tersebut. Itu. Untuk video juga ada di dalamnya. Nanti coba saya share untuk linknya ya. Tapi kalau dashboard belum ya Mbak? Oh, kalau dashboard dan aplikasi, nah itu kita belum ada, Mas. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita aplikasikan juga ya, agar rekan-rekan bisa lebih mudah mengaksesnya. Untuk sementara masih di link Google Drive sih, Mas. Seperti itu. Tapi terima kasih untuk masukannya. Mudah-mudahan nanti kita digitalisasi lagi ke dalam sebuah aplikasi K3 ya, mudah-mudahan. Terima kasih banyak, Mas Heri.
Ada lagi rekan-rekan semuanya? Izin bertanya, Mbak. Boleh, Boleh, silakan Mas Julianto. Ini Mbak, saya cuma mau bertanya mengenai K3. Di dalam K3 itu kan terdapat undang-undang ya, Mbak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 mengenai kesehatan ya, Mbak. Di sini kan dijelaskan bahwa kewajiban sebuah perusahaan itu adalah melakukan pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja, baik yang baru maupun yang hendak dipindahkan ke tempat yang baru. Nah, yang saya ingin pertanyakan di sini, kalau saya lihat sepertinya di perusahaan ini memang belum ada untuk pemeriksaan tersebut atau memang tidak ada ya, Mbak? Karena yang saya tahu juga jika apa ya, lupa nih saya, mengenai misalkan kita pensiun itu tentang kesehatan kerja, kalau ada dampak dari pekerjaan itu juga takutnya bermasalah. Contoh kayak misalkan di saat kita bekerja kondisi fisik kita baik, tapi nanti di saat kita pensiun mungkin ada sesuatu penyakit yang di diri kita yang kita tidak tahu ya, tapi dalam jangka waktu panjang. Contoh kayak misalkan seorang driver, di saat dia masuk itu mungkin kondisinya baik, tapi selang beberapa tahun di masa pensiunnya, setelah pensiunnya dia sering mengeluh sakit pinggang. Nah, setelah diteliti ke dokter ternyata pinggangnya itu bermasalah selama dia bekerja. Berarti kan ada efek saat dia bekerja. Berarti kan ada penyakit yang dia terima dari mungkin berkendara ya dalam posisi duduk gitu, Mbak. Itu sih yang saya cuma mau tanyakan, Mbak. Solusinya, Mbak. Masalah kesehatan tentunya ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik. Ya, sama-sama terima kasih juga Pak Julianto Rifai ya Iya, dari Icon. Oke, pertanyaannya sangat sangat bagus nih berkaitan dengan kesehatan mengenai kewajiban sebuah perusahaan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi apabila ada pekerja mungkin yang sudah pensiun atau dalam masa kerjanya begitu ya, terindikasi penyakit akibat kerja yang disebabkan mungkin dari daily rutin pekerjaannya dan lain sebagainya menyebabkan pekerja tersebut terkena dampak kesehatannya begitu ya. Nah, solusinya seperti apa? Nah, mungkin Mbak Wulan bisa atau mau bantu untuk menjawab, Mbak? Baik, terima kasih Mbak Rita dan Pak Julianto Rifai. Saya juga sudah mendengar ya. Sebelumnya boleh tahu Pak Julianto Rifai ini bekerjanya di Icon di mana? Di Cawang atau sebagai Cawang. apa nih? Oh, di Cawang. Iya. Di bidang ini ya. Biasa di lapangan gitu ya maksudnya. Iya, di lapangan, Mbak. Iya, baik terkait perusahaan kesehatan. Saya mau sedikit cerita saja kalau kita di Albertus pun kita sudah punya aturan terkait pemeriksaan berkala gitu ya. Nah, kalau yang dari perusahaan sendiri, sebenarnya kami ada pemeriksaan MCU gitu ya. Itu nanti di umur kita 40 tahun gitu. Nah, itu nanti baru ada pemeriksaan seperti MCU. Nah, itu pun juga diatur. Namun sebenarnya kami tidak menyarankan untuk menunggu sampai dengan umur 40 untuk melakukan pengecekan kesehatan. Karena apabila terindikasi misalnya tadi sakit pinggang atau ada rasa-rasa anomali badan yang sekiranya memang menjadi mengganggu aktivitas, kalau saran saya segera periksakan ke rumah sakit. Di situ nanti dokter akan merekomendasikan apa saja yang harus dicek
mungkin bisa kita katakan di MCU kan gitu. Nah, kalau kita bicara BPJS ya, kalau biasa BPJS, kalau jika kita terindikasi sakit, itu artinya kita berobat ya. Nanti dari situ rujukan. Artinya tidak ada isu untuk kita cover kan dari BPJS itu tersebut. Nah, itu kalau saran saya ya Pak. Jadi kita nggak perlu menunggu sampai pensiun ataupun sampai kita drop sakit. Gitu. Jadi memang kesehatan ini kita yang, apalagi kalau kita merasa seperti itu, kita langsung segera periksakan. Nah, dari K3KL sendiri, kami sudah mulai melakukan promosi upaya untuk pencegahan kesehatan. Nah, yang kami lakukan saat ini adalah MCU, mini MCU, yang dimana kami ada nanti mengecekkan terkait kolesterol, gula darah, lalu asam urat ya, yang umum lah ya, yang penyakit umum yang diderita saat-saat ini. Nah, nanti kebetulan juga nanti depan insya Allah kami akan lakukan itu di Jakban, di Cawang. Gitu. Nah, ini salah satu upaya kami. Karena kalau menunggu dari aturan dan putusan ini akan mungkin akan lama gitu, tapi kami lakukan untuk pengecekan secara dini gitu ya. Kita harus aware terhadap kesehatan. Dan itu pun sebenarnya kami juga selalu menyarankan ini bisa juga dilakukan di maksud saya rutin misalnya ke apotek itu tidak juga mahal sih Pak. Ya, karena memang kalau sudah sakit jadinya mahal. Ini pengecekan ini saran untuk kita mendeteksi apakah kita punya indikasi-indikasi penyakit-penyakit yang nantinya mungkin kalau kita diamkan saja juga akan menjadi berat. Dan kalau jadi berat kan tetap ya mungkin cover perusahaannya juga berjalan, tapi pasti ada biaya-biaya lain yang nantinya mungkin menjadi tanggung. Itu sih Pak. Nah, karena aturan di perusahaan itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Mungkin ada juga yang di luar plus misalnya ini kan juga kan aturannya pun berbeda-beda. Ya kalau kita bicara aturan memang perusahaan menyediakan fasilitas pemeriksaan ya. Namun semuanya tentu ketentuannya sesuai dengan aturan yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Nah, kalau saya bicara dengan K3 itu bisa saya sampaikan upaya kita saat ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap karyawan ya yang bekerja di IKPS. Ya, tidak kecuali. Nah, itu berupa mini MCU, Pak. Mungkin bisa coba kita ini ya hadir di Jakban, insya Allah atau 2 minggu ke depan, karena kebetulan besok akan kita lakukan di Gandu untuk pemeriksaan mini MCU ini. Jadi nanti dari sini harapannya kita juga bisa aware terhadap kesehatan kita masing-masing. Nah, kalau kita sekiranya pas dicek besok gula darahnya tinggi atau asam uratnya, nah ini boleh periksa lanjutan nih atas hasil cek yang kita. Insya Allah kita akan lakukan ini rutin nanti Pak per beberapa bulan ke depan ya untuk upaya kita. Ini pun sebenarnya tidak ada ketentuan ya di perusahaan yang saya ada di saat ini, tapi ini adalah upaya kita dari K3KL untuk sebagai awareness sih, intinya kepada awareness kepada teman-teman semua kerja di iCampus untuk bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang nantinya mungkin akan timbul kalau kita tidak aware dari sekarang. Itu Pak Anto, Pak Rifa yang bisa saya sampaikan. Dari mungkin ada tambahan atau diskusi, silakan Pak Rifa. Izin bertanya Bu, sebentar. Itu melakukan pengecekan itu berarti kan terhadap karyawan yang aktif ya Bu untuk saat ini misalkan gitu ya Bu ya. Betul. Nah, yang ingin saya coba pertanyakan, kita ambil contoh untuk driver lah, yang dari kemarin saya perhatiin sebenarnya gitu Bu. Jadi memang ada beberapa teman driver yang sudah pensiun dengan usia gitu Bu. Nah, rata-rata mereka tuh mengeluh sering sakit pinggang. Nah, setelah ditanya-tanya mungkin kita sharing, saya bertanya, berarti kemungkinan itu terjadi karena dia tugasnya hanya menyetir, jarang minum air putih. Dan setiap dia ingin melakukan kesehatan itu kan karena dia sudah pensiun otomatis dia membayar sendirilah dalam tanggapan begitu. Sedangkan indikasi pinggangnya pensiunan tersebut adalah karena
kerja ya Bu, penyakit akibat kerja gitu ya. Nah maksudnya saya, apakah para pensiun tersebut bisa dapat pergantian BPJS dalam artian si pasien tersebut masih bisa tetap mendapatkan BPJS karena sakit yang dia derita saat ini adalah akibat kerja di perusahaan yang lama. Apakah perusahaan yang lama tersebut bisa menanggung atau tidak ya Bu? Ini sih cuma mau bertanya Ya, aja Bu. baik, baik Pak Rifai, ini masih berputar dengan kesehatan setelah pensiun ya. Ya. Saya hadirkan Pak Yunet nih terkait yang disampaikan Pak Yunet tadi, bagaimana jika ini konteksnya adalah misalnya driver ketika pensiun sakit, ini mungkin indikasinya karena kerjaannya yang sebelumnya mungkin pinggang yang tadi diderita, nah sehingga pas pensiun baru terasa. Apakah ini meliputi dan termasuk dalam bisa di-cover oleh BPJS Pak Yunet? Bisa dibantu. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Izin tadi siapa yang menyampaikan Saya Pak pertanyaannya? Julianto Ripai Pak. Waduh, makasih Mas Julianto ya. Salam kenal. Saya dengan Yunianto, ya kan. Saya di bulan Juni, Mas Julianto di bulan Juli. Desember atau bulan Juli? Oh, Juli bulan Pak. Juli ya kan. Kira di bulan Desember. Bagus pertanyaannya Mas Julianto. Tadi kaitannya setelah pensiun ya. Ya. Nah, jadi sudah ada BPJS gitu ya. Ya Oke. betul. Sebetulnya pertanyaannya bagus sekali itu. Itu sebetulnya pertanyaan yang penting bagi kita untuk kita ketahui, gitu ya, terkait dengan fasilitas jaminan kesehatan kita, terkait dengan ya kesehatan kerja kita. Tadi ditanyakan adalah setelah masa pensiun seperti apa, gitu ya. Terus kaitannya dengan perusahaan seperti apa. Jadi bayangin gini. Pada saat sudah pensiun, berarti itu sudah hubungannya tidak ada hubungan hukum lagi dengan perusahaan. Kan sudah pensiun kan ya. Ya betul. Kalau anak sekolah, anak kuliah gitu, dulu sekolah kan Mas Yulianto pasti, Iya Pak. ya kan. Nah, dari SMP ke SMA gitu ya, sudah di SMA gitu ya. Kan yang ditanyakan ya SMA-nya, bukan SMP-nya kan. Pada saat kuliah ya kuliahnya yang ditanyakan, bukan di SMA-nya. Jadi status terakhir. Jadi pada saat pensiun ya posisinya sudah tidak ada hubungan hukum dengan pekerjaan. Walaupun boleh nanti kita, dulu kerja di mana? Oh saya pensiunan di Econ Plus. Tapi kata-katanya pensiunan, jadi bekas pernah bekerja di Econ Plus. Kemudian terkait layanan kesehatannya, jadi perusahaan sudah bukan lepas tangan ya. Dari secara hukum aja tadi kan sudah lepas kan, berarti adalah hubungannya antara penjamin kesehatan dengan si individu itu gitu Mas Juli. Yaitu dengan BPJS-nya. Kan gitu ya. Iya Pak. Kemudian kaitannya dengan PAK. Nah, PAK itu kan banyak ya kan. PAK itu ada 2. Disebabkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan pekerjaannya gitu ya. Dan biasanya itu nanti atas pemeriksaan dokter. Apakah itu sebuah PAK atau bukan? Dan PAK itu muncul di mana itu pasti akan ada penelitian lebih lanjut. Kan gitu ya. Karena kalau sudah masuk ke medis pasti adalah omongan dokter yang akan dipakai, bukan omongan saya, bukan omongannya K3, itu omongannya dokter. Dicek, bener nggak si Yunianto ini, si Yunet ini PAK gitu kan. Nanti dicek. Mereka punya dan yang memeriksa pun bukan dokter umum biasa, dokter Hiperkes. Dia dokter yang punya sertifikasi dan kompetensi K3 juga, dicek segala macamnya. Kemudian apakah itu di-cover atau tidak, nanti dari analisa dokter tadi, kemudian nanti kan jadi rujukan kan ke BPJS ya gitu ya, Mas Ya, Yuli Pak. ya. Ya Jadi betul. konsepnya seperti itu. Jadi ada 2 jawaban yang bisa saya sampaikan. Pertama, pada saat sudah pensiun berarti tidak ada hubungannya dengan perusahaan ya. Clear ya? Kan sudah Clear. pensiun Mas, ya kan, sudah dilepas, ya kan, sudah salaman-salaman gitu ya, berarti sudah tidak ada, sudah goodbye ya, Ya, kita Pak. sekarang jadi alumni, bukan sebagai pegawai. Nah, jadi Mas Yuli nanti akan melanjutkan kepesertaannya BPJS secara mandiri kan gitu ya, kan udah pensiun gitu ya. Betul Siapa Pak. tahu Mas
Yulianto punya kontrakan banyak, nah itu nanti buat bayar BPJS-nya gitu kan ya. Dan hubungan kerjanya adalah si BPJS tadi dengan Mas Yuli sudah bukan dengan perusahaan lagi. Terkait dengan tanggungan dan segala macamnya nanti tentunya antara dokter medis tadi dengan BPJS sih, Mas Yulianto. Diterima atau tidaknya, kan BPJS kan punya kriteria ya Mas Yulianto ya. Iya, Pak. Ya kan, nah pastinya nanti BPJS yang bisa memberikan informasi dan saran arahannya. Kalau kami sih jawabannya sampai dengan saat ini seperti itu. Terus Pak Mas Yulianto tanya, di BPJS gimana ya? Nah itu saya tidak bisa menjawab karena saya bukan pegawai BPJS. Walaupun kantor Ekon kan di gedung BPJS ya, Jam Sostek. Tapi bukan berarti saya tahu, enggak. Tapi mekanismenya sudah beralih dari perusahaan langsung ke individu dan BPJS-nya tadi tentunya dengan analisa medis dan dokternya. Kira-kira gitu Mas Dianto, dapat diterima penjelasan saya atau masih ada yang kurang-kurang? Dimengerti, Pak. Gitu kira-kira Mas. Jadi ya makanya harapannya BPJS itu perlu dan penting Mas. Semalam kita juga diskusi sama Mbak Ulan nih, BPJS gimana? Ada kan yang GMO itu dicek ada berapa saldonya segala macam. Nah ini bagian dari hak kita, ya kan? Yang kewajibannya harus dipenuhi. Ya semalam juga coba kita diskusikan dengan Mbak Ulan nanti ada penyuluhan ya Mbak Ulan ya dengan dari BPJS. Semalam itu sudah kita obrolkan. Nanti kalau ada waktu kita sharing session, kita undang BPJS, kita libatkan semua pegawai Ekon itu ya. Kita adakan sharing session diskusi terkait dengan kepesertaan BPJS, bagaimana manfaatnya, bagaimana menggunakan, bagaimana prosedurnya, termasuk hak dan kewajiban kita. Kira-kira gitu Mas Yulianto. Tapi untuk saat ini jawaban yang bisa saya sampaikan seperti itu. Semoga bisa menjawab Mas Yulianto. Tetap semangat dan tetap sehat, Mas. Siap, amin, Pak. Terima Nah, kasih. sehat itu cita-cita, gitu ya. Jadi yang harus dicapai kan, kalau cita-cita kan harus diwujudkan, nggak? Harus sehat. Siap, Pak. Dan bagaimana kan harus kaya kan? Kaya kan tidak hanya harta kan, harta, Siap. tahta dan Toyota. Tapi kesehatan juga itu adalah harta, karena harta yang paling berharga adalah Keluar. kira-kira gitu Mas Yulianto. Semoga memberikan insight, pencerahan ya kan. Bisa memberi gambaran nih bahwa apapun itu pada akhirnya BPJS nanti Mas. Ya, Pak. Kecuali kita punya asuransi lain gitu ya. Inhead, Admedica atau apalah itu bisa jadi substitusi dan lain sebagainya. Tapi BPJS itu kan sudah aturan perundang-undangan ya. Jadi kita ikuti aja ketentuan yang ada di sana. Kira-kira gitu Mas Yulianto, semoga bisa menjawab dan teman-teman semuanya bisa mendapatkan insight. Jadi dimanapun kita bekerja ya kan, pastikan BPJS asuransinya. Kayak teh botol kan, apapun makanannya. Jadi apapun kalian bekerja ya BPJS harus ada. Walaupun saya di Ekon ada asuransi Admedica tapi ya tetap BPJS tetap ada. Dan itu kita maintain, kita cek. Gitu Mas Yulianto. Siap. Terima kasih, Pak, informasinya, Pak. Ya, jadi masih mau pensiun apa Mas? Belum, Pak. Ini mau tahu aja. Jadi maksudnya kan Bos. banyak yang mau bertanya, cuman mungkin takut. Makanya saya rasa coba saya wakili mumpung ada momen ini gitu, Pak, biar tahu jawabannya gitu, Pak. Bagus sih. Ngomong Mas Danto di bidang apa nih kalau di sana? Di Jakban nih. Di bidang NOC apa? NA3P sih, Pak. Ya, Pajak bagus gitu. apa-apa. Itu penting itu. Jadi berarti Mas Yulianto ini visioner. Sudah bisa menerawang ke depan gitu kan. Sebagai kesehatan gitu. Karena Bagus kesehatan sih. itu mahal, Pak. Benar, kesehatan sehat itu mahal. Nih saya bilang ke teman-teman ya, sehat itu mahal, sakit lebih mahal. Iya kan? Ada lagi nih, Mas. Kalau Mas Yulianto dan teman-teman semuanya tidak merencanakan sehat, berarti Mas Yulianto itu sudah merencanakan sakit. Betul nggak? Sama kayak keselamatan kerja ini. Kalau kita tidak merencanakan keselamatan, kita sudah merencanakan kecelakaan. Benar atau enggak? Betul. Misalnya Mas Yulianto ya kan mau pergi ya kan. Bagian dari merencanakan keselamatan itu apa? Ada briefing, ada penggunaan APD, kalau pergi ya helm,
kan gitu ya, bawa SIM gitu ya. Itu bagian dari merencanakan keselamatan. Kalau tidak nanti nggak selamat, ya kan? Nah, kira-kira gitu, Mas Yulianto. Itu hal-hal yang penting yang bisa kita jadikan pegangan ke depan bahwa mohon maaf ya, kita manusia, kekuatan kita semakin lama semakin turun gitu ya. Bukannya apa-apa, kita akan mengalami fase di mana organ tubuh itu melemah atau sakit gitu ya. Jadi kita harus menjaga benar, merencanakan benar ke depan seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan ya kita tidak mengalami kecelakaan kerja ya, Mas Yulianto ya. Amin, Pak. Harapannya kita dan tetap sehat, tapi harus kita siapkan sebaik mungkin. Kira-kira gitu sih, tapi bagus itu pertanyaannya itu menurut saya luar biasa nih. Itu. Kita kasih GA ini Mbak, OVO Mbak ya. Laptop aja, Pak. Apa? Enggak, Pak. Ini teman nanya tadi, saya jawab aja. Apa? Oh, saya bisa kalau ngasih laptop, tapi masih dalam bentuk brosur. Gimana? Mau? Informasinya yang apa-apa. Bapak kasih juga udah cukup, Pak. Atau Maksudnya, ini, atau rumah impian. Jadi rumahnya diimpikan aja gitu. ya nggak dibeli-beli. Nggak bisa kebeli, karena rumah impian, Mas. Jadi impikan aja gitu, Mas. Oke, kira-kira gitu ya, Mas Yulianto ya. Makasih di ini Mbak Ula, nanti dicek Mas Yulianto ya. Makasih Mas Yulianto. Siap, Pak. Ya, Sama-sama, kira-kira Pak. gitu Mbak Ula, silahkan dilanjut. Oke, Mbak baik. Rika, ini ada pesan sponsor dari Pak Yunet. Jadi Pak Yunet Pak ya, Yurianto oke. boleh mengirimkan nomornya di kolom chat ya. Nanti Oke. dikirimkan rumah impian sama Mbak Rika. Brosur. Siap, boleh Mas Yulianto langsung kirimkan aja nomor teleponnya di kolom chat ya. Nanti ada tidak terduga ini dari Pak Yunet langsung yang memberikan hadiahnya. Iya. Karena pertanyaannya jarang-jarang sekali nih, cukup visioner. Tapi dari semua yang sudah ditanyakan, kita berharap adanya pencegahan juga ya dari teman-teman untuk sebelum adanya sakit, mari kita jaga pola sehat dan pola hidup kita terlebih dahulu nih pada rekan-rekan. Ini kan kita sudah mengkampanyekan juga untuk rekan-rekan yang mungkin banyak duduk, tolong dilakukan peregangan setiap 20 menit sekali. Entah mungkin bikin kopi atau mungkin ngobrol-ngobrol ke kanan ke kiri. Nah, jadi teman-teman bisa mencegahnya dengan itu, karena mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Julianto. Sama-sama, Mbak. Boleh dari rekan-rekan yang lainnya, mungkin satu pertanyaan terakhir atau mungkin masukan dan juga sharing-sharing. Ada lagi rekan-rekan semuanya? Terima kasih banyak. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Boleh tangannya seperti ini, tangan kanan seperti ini ke dada kiri sebagai tanda zero accident. Mudah-mudahan Jakban zero kecelakaan kerja ya, maupun zero penyakit akibat kerja. Amin. Amin. Oke, kita akan mengambil gambar. 1, 2, 3. Oke, 1 slide lagi. Tahan, 1, 2, 3. Oke, setelah ini saya akan memberikan link post-test di chat grup. Silakan diisikan untuk link post-testnya. Ini saya akan buka sampai sore nanti. Jadi linknya mohon di-copy terlebih dahulu dan mengerjakannya ya bebas ya. Pokoknya nanti sore ini linknya akan tertutup. Tapi nanti mungkin sambil istirahat bisa sambil isi link post-testnya. Bisa juga, yang terpenting linknya sekarang mohon dikopikan terlebih dahulu. Link post-test sudah ada di kolom chat. Silakan untuk isikan. Baik, Mas sepertinya Julianto sudah. belum kirim Mbak Rika Ya, nomornya, nanti takutnya Ini ya. terlewatkan. Iya. Iya, apa itu? Nanti saya japri, nomor Mbak. nomor teleponnya Mas. Nomor Boleh teleponnya. dikirimkan ya di kolom chat. Mas saya tidak. Iya, di kolom chat aja Mas. Nanti katanya Nanti saya Pak Junet japri kalau- aja, Mbak. Itu Oh, tim udah saya, punya. Mbak. Oh, udah Oh, ada Mas punya Heri. nomornya Mbak Rika ya. Oh Iya, iya, oke. enggak, nanti Mas Heri.
Apa sih nih? Siapa nih yang boleh nanti Ya, nanti ke Mas Heri. Oke, langsung saya boleh. ya. Oke. Baik, rekan-rekan semuanya, sepertinya sudah di penghujung acara training pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita ucapkan. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan pada pagi hari ini bisa menjadi insight terbaru bagi rekan-rekan semuanya. Mohon bantuannya sekali lagi karena K3 ini tidak melekat pada satu bidang ya, kalau kata Pak Daru, Direktur Human Capital. Bahwa tidak hanya melekat pada satu bidang yakni K3KL, namun melekat pada sisi pekerja masing-masing. Jadi mohon bantuannya untuk menjaga terus dari sisi keselamatan di lapangan, sisi kesehatan kerja di lingkungan kerja, maupun eh, sampah-sampah ya yang terkait dengan lingkungan seperti itu. Mohon bantuannya dalam pelaksanaan K3KL di lingkungan Icon Plus. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang sudah mengikuti training pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya izin tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Waalaikumsalam lainnya. warahmatullahi Rekan-rekan semuanya, wabarakatuh. terima kasih banyak.